Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom dimanapun Bapak Ibu berada saat ini di rumah-rumah. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, amin saudara. Dia akan hadir dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berkumpul. Saya percaya bahwa Tuhan itu melawat setiap kita saudara. Kita yang merindukan kembali bersama-sama. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan, naikkan sembah syukur kita kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan apapun yang terjadi saat ini, saya percaya bahwa Tuhan itu hadir dan Tuhan itu menyatakan kuasanya bagi kita. Mari kita berdoa pada Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh meninggikan, memuji nama Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Di rumah-rumah, dimanapun kami berkumpul bersama keluarga, bersama teman. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kami, melawat kami, menjamah hati kami. Mari kita naikkan syukur kita, naikkan doa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau baik Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi yang terjadi di luar sana, tapi itu jangan membatasi kami untuk kami memuji, untuk kami menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Sembah Dia saudara, mari sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik. Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Puji Engkau Allah, puji Engkau Tuhan, puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari memuji Dia saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Sampai angkat tangan kita, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari agungkan Dia, saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Kita sembah Dia, mari angkat suara kita, kita menyembah Dia. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus selamanya. Mari menyembah Dia buat segala kebaikan Tuhan, buat segala yang Dia lakukan bagi dalam hidup kita, saudara.
Mari naik bersyukur sembah kita. Hanya Dia yang layak untuk terima segala pujian penyembahan kita, saudara. Sembah Dia. Haleluya. Shalabaya. Kau baik, Kau baik. Hati kami memuji Kau, hati kami menyembah Kau, mulut kami meninggikan pujian penyembahan bagi Engkau Yesus. Haleluya. Sembah Kau Yesus. Mari Bapak Ibu, mari sembah Dia bersama-sama. Sembah Dia, tinggikan Dia, angkat tanganmu, sembah Dia. Shalabaya, lalabaya, 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 segala oh, we worship You, we worship You. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bersama-sama kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan suara bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Dia yang layak untuk terima segala pujian, hormat.
Hanya Dia layak untuk terima segala penyembahan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, we worship you Lord. We worship you Jesus. Mari angkat tangan kita saudara Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari angkat tangan kita hadapan Tuhan. Kita menyembah Dia. Tuhan mencurahkan roh-Nya, Tuhan mencurahkan kasih-Nya bagi kita saat ini. Kita tidak akan takut, kita tidak pernah khawatir, cemas, karena Dia ada bersama-sama kita saudara. Mari curahkan hati kita kepada Tuhan, curahkan kerinduan kita kepada Tuhan. Mari menyembah Dia bersama-sama. Sembah Dia Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Shalalabaya lalabaya 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 Shalalabaya lalabaya lalabaya lalabaya. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia dahsyat luar biasa, Dia luar biasa, Dia ajaib, dan Dia penolong dan tempat kita saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, amin saudara. Karena firman yang berkata Tuhan, biarlah semua memuji Tuhan, sebab namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit saudara. Amin saudara. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada saat ini. Kita memuji Tuhan, kita menari bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari bersama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, katakan, langit dan bumi
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Angkat tangan kita bersama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ayo bersama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, 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 amin. Pujilah Tuhan, saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita akan mendengar pesan firman Tuhan bagi hari ini. Haleluya Bapa. Sungguh Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Sungguh Engkau satu-satunya kami perlukan. Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Yes Lord, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan
muliakan nama-Mu. Mari sekali Bapak Ibu katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada rasa bagiku tuh berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin terus saat ku memuliakan nama-Mu. Kami percaya dalam keadaan yang saat ini sedang terjadi di sekeliling kami tidak membuat iman kami semakin mundur, tidak membuat iman kami semakin lemah, justru iman kami semakin kuat, di mana kami boleh mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, di mana kami boleh punya pengalaman spiritual bersama dengan keluarga, di rumah kami masing-masing kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Kalau mau menuntun kami juga di dalam hari-hari ini masuk di dalam puasa bersama. Terima kasih Tuhan buat segala tuntunan-Mu, sehingga dalam kehidupan kami hari-hari ini hidup kami terus kuat dan kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan sampaikan pesan-Mu, hamba-Mu akan sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau buat umat-Mu dimanapun berada saat ini. Dan kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak saudara yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah beberapa hari masuk di dalam masa karantin. Dan saya percaya bahwa masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita benar-benar punya pengalaman spiritual, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa keberadaan saat ini bukan membuat kita semakin lemah iman kita, bukan membuat iman kita menjadi mundur, justru membuat iman kita semakin kuat, membuat iman kita semakin mengasihi Tuhan. Ada banyak kesaksian, ada banyak orang memberitahu kepada saya bahwa dalam keadaan seperti ini justru ada yang berkata saya semakin dekat dengan Tuhan, suami saya semakin mengasihi Tuhan, kami bersama anak-anak sekarang sudah mulai punya masa untuk kami boleh mengadakan mesbah keluarga. Nah, saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Dalam segala sisi mari kita memandang bukan hanya dari sisi buruk, tapi mari kita memandang dari sisi baiknya juga Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam segala sesuatu itu pasti Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud semua. Dan bagi kita orang-orang percaya, kita selalu percaya bahwa Roma 8:28 katakan dalam segala hal itu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa semua yang terjadi itu pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, saya melihat bahwa ada banyak orang lewat keadaan saat ini, banyak orang juga mulai percaya kepada Tuhan, mulai banyak orang datang kepada Tuhan. Inilah yang kita mau lihat secara iman kita. Inilah yang kita mau lihat secara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memandang segala sesuatu itu adalah mendatangkan kebaikan. Yang setuju bilang amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita saat ini sedang masuk di dalam minggu yang terakhir di bulan Maret. Di dalam bulan Maret kita masuk di dalam tema tentang faith, tentang iman. Dan minggu ini kita akan belajar tentang finishing strong, ya, mengakhiri dengan baik setiap apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita, yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita, yang Tuhan telah pilih kita. Kita mau selesaikan pekerjaan, kita mau selesaikan panggilan kita dengan baik. Nah, mari kita buka kitab kita dalam 2 Timotius 4. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat ke-8. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah.
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita melihat pesan yang begitu luar biasa pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara, di mana Paulus menasihati anak rohaninya Timotius, bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, kita harus memenuhi panggilan pelayanan kita. Nah, bicara tentang pelayanan, kita saat ini sadar, ternyata pelayanan bukan sekedar di dalam gereja, pelayanan bukan sekedar di atas mimbar seperti yang saudara lihat. Pelayanan kita bisa lakukan dimanapun. Untuk melayani tidak harus menjadi seorang pendeta. Semua kita punya panggilan masing-masing. Kita semua sudah dipilih Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat. Nah, dari sini saya melihat bahwa keadaan Paulus, saya tertarik, dikatakan begini. Di ayat yang kelima dikatakan begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dikatakan begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Lalu di ayat ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Artinya gini, Paulus juga punya masalah, Paulus juga punya problem. Paulus mengalami tantangan, Paulus mengalami rintangan, Paulus mengalami penderitaan. Saya mau beritahu bahwa penderitaan, permasalahan itu akan dihadapi oleh siapa saja, akan dialami oleh siapa saja, akan diterima oleh siapa saja. Semua manusia, bahkan saya dan saudara yang mendengar firman ini, kita semua tidak pernah lepas dengan yang namanya penderitaan dan masalah. Tapi perbedaannya adalah bagaimana sikap kita, bagaimana langkah kita, bagaimana cara pandang kita menghadapi masalah tersebut. Bagaimana kita mulai melihat sebagai orang percaya bahwa masalah, tantangan tidak dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Tidak dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi atas keluarga kita. Apa rencana Tuhan? Yaitu kemuliaan Allah nyata atas kita, sehingga banyak orang akan mulai percaya kepada Tuhan melalui hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang dimensi yang baru, saya dapat begini. Di tahun dimensi yang baru saat ini, saya melihat bahwa ada cara yang baru untuk penuaian. Ada cara yang baru untuk menuai jiwa-jiwa. Kita tidak pakai cara lama, tapi ada dimensi yang baru. Dan saat ini saudara, penginjilan begitu luar biasa. Dengan media-media sosial, ada banyak orang sekarang bebas boleh mendengar Injil. Nah, biar kita semua hari ini tunaikan tugas pelayanan kita. Tunaikan tugas pelayanan kita dengan cara apa? Yang pertama adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya di gereja, memberitakan Injil bukan hanya ketika saudara berkhotbah di KUL, bukan, tetapi dimanapun saudara berada saat ini sudah bebas memberitakan Injil lewat handphone yang saudara punya, lewat media yang saudara punya, saudara sudah dapat memberitakan Injil. Inilah tugas pelayanan kita. Artinya gini, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, problem boleh ada, tapi Injil tetap terus diberitakan.
Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita dipanggil untuk menjadi terang, kita dipanggil untuk menjadi garam, kita dipanggil untuk mempengaruhi, kita dipanggil untuk memerdekakan, kita dipanggil untuk menyelamatkan, kita dipanggil untuk membebaskan, kita dipanggil untuk membawa orang datang kepada Tuhan sehingga orang tersebut mengalami hidup yang baru. Itu panggilan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah biar hari ini kita mulai mengerti. Ya, saya sungguh percaya bahwa kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saat ini kerajaan Allah sedang memimpin di depan. Kerajaan dunia sedang hancur. Kerajaan dunia dimanapun sedang mengalami ketakutan. Mereka sedang mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Mereka tidak dapat buat apa-apa. Tapi kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan Allah. Anak-anak Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Untuk apa? Untuk dunia boleh melihat Tuhan lewat hidup saudara. Saudara-saudaramu, teman-teman boleh melihat Tuhan dalam hidupmu. Ini kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Ini kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Injil ialah berita keselamatan. Injil ialah berita pembebasan. Injil ialah berita keselamatan. Yang kita beritakan adalah pembebasan. Jangan takut. Bebaskan orang, bebaskan teman-teman. Selamatkan orang-orang. Ketika teman-teman di luar, mereka tidak tahu mana jalan yang benar. Ini waktunya sekarang. Ini waktunya sekarang. Ini waktunya sekarang. Bawa orang kepada Tuhan. Amin, saudara. Tunaikan tugas pelayananmu. Beritakan Injil. Dengan kita memberitakan Injil, maka ada banyak orang akan diselamatkan. Dengan kita memberitakan Injil, ada banyak orang akan dibebaskan. Ada banyak orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Coba kita lihat hidup kita sekarang. Bagaimana kita saat ini boleh mengenal Tuhan? Bagaimana saat ini kita boleh bertumbuh? Bagaimana saat ini kita boleh berbuah? Kita dan keluarga kita semua. Karena ada orang yang sudah memberitakan Injil. Karena ada orang yang sudah berjeri lelah. Karena ada orang yang sudah berjuang. Ada orang yang sudah repot atas hidup kita. Sehingga saat ini kita boleh bertumbuh. Sehingga saat ini hidup kita boleh berbuah. Sehingga hidup kita saat ini boleh mengalami Tuhan. Dan begitulah hari ini. Sama seperti orang telah lakukan dalam hidup saudara, lakukan juga dalam kehidupan orang lain melalui hidupmu. Yang setuju bilang amin. Amin, saudara. Masa-masa ini ada, justru saya melihat bahwa masa di mana cara Tuhan yang begitu dahsyat. Saya tertarik ketika Paulus katakan begini kepada Timotius, kuasai dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu dalam segala hal. Yang membuat kita tidak dapat memberitakan Injil, yang membuat kita tidak dapat menyelesaikan pelayanan kita karena kita tidak dapat menguasai diri kita. Kita dikendalikan oleh keinginan kita, kita dikendalikan oleh ego kita, kita dikendalikan, dikuasai oleh perasaan kita, perasaan yang bukan perasaan Kristus, perasaan dunia. Hari ini, minggu ini, kuasai dirimu, tangkap pesan Tuhan, tangkap apa yang menjadi maunya Tuhan, bahwa Tuhan, aku mengerti dalam situasi seperti ini, aku sedang dipakai Tuhan untuk menjadi penuai di akhir zaman. Saudara tahu, ladang sudah menguning, ladang sudah menguning, ladang sudah menguning, sudah siap untuk dituai semua. Semua, tapi penuainya sedikit, penuainya tidak ada. Saya rindu jemaat Tuhan Bethany Church. Kamu adalah penuai di akhir zaman ini. Kamu adalah penuai itu. Saya dan saudara penuai itu. Mari kita mulai menuai saat ini. Wah, saudara akan terkagum-kagum, saudara akan terheran-heran. Banyak sampai saudara gak tahan lagi. Banyak orang-orang akan datang kepada saudara. Akan banyak orang akan mengejar saudara untuk mereka mencari Tuhan melalui hidupmu. Siapkan hari-hari ini. Ini masa penuaian itu, Bapak Ibu. Ini masa penuaian itu. Katakan amin. Ini masa penuaian itu. Ini masa penuaian itu. Ladang sudah menguning. Siap untuk dituai. Siap untuk ditaburi firman. Ada banyak orang hari ini di luar. Mungkin dia keluargamu, mungkin dia teman, siapapun. Mari kita menuai hari ini. Seperti satu lagu katakan begini, saudara. Jadikan aku bait suci-Mu yang
dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Dan pesan saya, tangkap pesan ini, tangkap kerinduan Tuhan ini. Mungkin kamu bilang, Pak, saya tidak pandai untuk berbicara memberitakan Injil. Saya tidak pandai. Maukah kita hari ini berdoa bersama-sama? Kita berdoa, kita meratap menangisi jiwa-jiwa. Kita benar-benar berdoa, minta belas kasihan Tuhan buat jiwa-jiwa. Hati yang hancur datang sama Tuhan, hati yang merindu sama Tuhan. Mendoakan para penginjil-penginjil, para hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya sebatas dalam gereja, tapi di media sosial saat ini banyak hamba-hamba Tuhan mulai memberitakan firman. Berdoa buat mereka. Aku berdoa hari ini Tuhan kasih beban itu buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Tidak menjadi jemaat yang hanya fokus kepada masalah, tidak menjadi jemaat yang fokus dengan diri sendiri. Justru menjadi jemaat dalam keadaan apapun, engkau tetap terus memenuhi panggilan. Hidupmu terus jadi berkat, hidupmu terus jadi berkat. Saya tertarik, mari kita lihat di dalam Mazmur 40. Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Perhatikan, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Saudara tahu, ketika di masa-masa seperti ini, orang akan melihat bagaimana Tuhan menolong engkau. Orang akan melihat bagaimana Tuhan menyertai keluargamu. Orang akan mulai melihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Orang mulai melihat bagaimana keadaanmu baik-baik dan sehat-sehat. Orang akan mulai melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat atas hidupmu. Dengan firman Tuhan katakan, maka ada banyak orang pun akan melihat dan menjadi takut, dan mereka mulai percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita. Ku ingin melihat semua orang dipulihkan seperti Engkau memulihkan hidupku. Ku ingin melihat semua bangsa mengenalmu dan mengalami kasih-Mu, Bapa. Ku ingin melihat semua orang dipulihkan seperti Engkau memulihkan hidupku. Ku ingin melihat semua bangsa mengenalmu dan mengalami
kita boleh mengerti isi hati Tuhan. Dalam segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Apapun keadaan saat ini, selesaikan tugas pelayanan, selesaikan tugas panggilan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Nah, sekarang kita akan masuk dalam poin yang kedua, saudara. Di dalam poin yang kedua, mari kita melihat nasihat Paulus kepada Timotius, bahwa yang menjadi tugas panggilan kita adalah dalam keadaan baik atau tidak baik keadaan, kita tetap terus memberitakan Injil. Artinya apa? Komitmen dan konsisten. Paulus bilang kepada Timotius di ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam keadaan baik ataupun tidak baik, saudara harus tetap siap memberitakan firman. Tetap konsisten, tetap komitmen. Mungkin saudara bilang begini, Pak, saya sudah sharing di grup, saya sudah beritakan firman, tapi dia nggak mau dengar, dia tidak mau terima. Tetap konsisten, karena tugas panggilan kita memberitakan. Karena bagian pertumbuhan itu urusan Tuhan. Saya percaya setiap benih yang ditabur pasti akan ada terjatuh di tanah hati yang baik. Saudara mulai sharing di grup apa yang saudara terima dari Tuhan, dari renungan, dari doa saudara. Saudara mulai catat, lalu saudara share di grup, saudara mulai share kepada teman-temanmu. Mungkin teman-temanmu tidak kasih like, tidak bagi respon, tidak peduli. Yang penting kamu beritakan saja, baik atau tidak baik waktunya, beritakan saja. Tunaikan tugas panggilanmu dengan apa? Konsisten, dengan komitmen. Amin saudara. Mari hari ini hari-hari yang tepat, seperti yang saya katakan tadi. Ya, dulu saya juga begitu Bapak Ibu. Ada orang datang melayani saya, terus ke rumah saya. Hampir setiap minggu datang ke rumah saya. Bahkan tidak sungkan-sungkan untuk mengajak saya pergi ke sebuah ibadah, untuk mengajak saya, mengambil saya untuk pergi ke sebuah persekutuan. Saya pikir ini orang tidak bosan bawa saya, tapi saya tahu sekarang hati dia adalah supaya saya ini mengenal kebenaran. Dan itu juga yang saya lakukan buat banyak orang. Saya tetap komitmen dan konsisten, sekalipun saya tidak dapat lagi pergi kemana-mana, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh pergi keluar kota lagi, tapi lewat media sosial kita tetap komitmen dan konsisten untuk memberitakan Injil, untuk kita beritakan firman Tuhan, menguatkan orang. Jadi yang kedua adalah mari tetap komitmen dan konsisten. Yang ketiga, mari kita tengok saudara, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan poin pertama dan poin kedua tadi adalah orang-orang yang mengerjakan panggilannya, orang-orang yang menyelesaikan panggilannya. Kita semua punya potensi, kita semua punya panggilan yang berbeda-beda, punya karunia yang berbeda-beda, punya keahlian yang berbeda-beda. Semua yang Tuhan percayakan itu, mari kita pakai untuk menyelesaikan panggilan kita, menjadi berkat. Orang-orang yang melakukan itu, orang-orang yang mengerti panggilan ini, Alkitab katakan bahwa mereka akan menerima mahkota kebenaran. Mereka akan dapat reward dari Tuhan. Hidup ini bukan cuma di dunia, nanti kita akan datang menjadi mempelainya. Kita akan menerima mahkota kebenaran. Kita akan dikatakan oleh Tuhan, hai hambaku yang kukasihi, engkau telah melakukan pekerjaanmu dengan baik. Tuhan tidak melihat kita menjadi orang yang egois. Tuhan tidak melihat kita menjadi orang yang hidup di dalam dosa.
Tuhan tidak melihat kita menjadi anak yang hidup di dalam dunia kenikmatan, kesenangan dunia. Tuhan tidak melihat kita menjadi orang yang hidup dalam sakit hati. Tuhan tidak melihat kita menjadi orang yang hidup dalam kebencian. Tapi Tuhan melihat kita orang yang melakukan kehendak Tuhan dan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil. Dan dalam keadaan baik atau tidak baik, terus memberitakan Injil. Bicara tentang konsisten dan komitmen. Ketika kamu lakukan ini, saudara, saya percaya kita akan berjumpa kembali di surga, dan kita akan sama-sama memerintah bersama dengan Dia. Kita akan menerima panggilan ini, dan kita melakukan panggilan ini, dan kita akan juga bersama-sama terpanggil berkumpul di surga nanti. Pastikan suami, istri, dan anak-anak, ajarkan ini kepada anak-anakmu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengerti panggilan, sehingga nanti kita akan bersama-sama berkumpul di kerajaan abadi, kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Bapak, Ibu, Saudara, sama seperti Paulus menasihati Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, finish well, dan aku telah memelihara iman. Apa yang mau kita belajar dari ketiga poin ini tadi, saudara? Yang kita mau belajar adalah bahwa ketika engkau sedang berjalan dalam perjalanan iman, tetaplah matamu tertuju kepada Tuhan. Tetaplah kau tertuju kepada panggilanmu, dan ikuti apa yang menjadi nasihat Tuhan. Maka saya percaya kau akan sampai ke tempat yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika matamu lihat kiri, lihat kanan, engkau tidak fokus, maka engkau tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan sedang inginkan dalam hidupmu. Poin yang pertama adalah apa yang kita harus lakukan, beritakan Injil. Yang kedua, komitmen dan konsisten di dalam panggilan. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah teruslah kita memberitakan Injil, dan kita menerima mahkota kemuliaan, menerima mahkota kebenaran, menerima mahkota yang datangnya dari Tuhan. Hari-hari ini kita mulai mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita komitmen, ketika kita melakukan dengan setia, ketika kita melakukan dengan konsisten, maka kita akan menerima mahkota kebenaran, kita menerima mahkota kemuliaan, kita menerima mahkota yang datangnya dari Tuhan. Saya percaya hari-hari inilah waktunya. Lewat hidup saudara, ada banyak orang boleh mengenal Tuhan. Saudaralah penuai di akhir zaman ini. Saudara penuainya, saudara adalah penuainya yang mau berkata, Tuhan, pakai aku mau menuai untuk kerajaan-Mu. Boleh taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan sama Tuhan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Katakan, jadikan aku Tuhan
lagi. Jadikan Tuhan memberkati semua umat-Mu dimanapun berada saat ini. Ketika kami berkumpul di rumah kami masing-masing, biarlah firman-Mu boleh mengajar setiap umat-Mu, untuk mereka boleh menjadi penuai di akhir zaman ini, untuk mereka boleh menyelesaikan panggilan mereka dengan baik, mereka boleh menjadi berkat dalam nama Yesus. Dalam keadaan apapun saat ini, situasi yang terjadi, kami berdoa umat-Mu semakin kuat, umat-Mu disertai Tuhan, umat-Mu dipelihara oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga banyak orang boleh melihat Tuhan lewat hidup mereka karena Tuhan menolong, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Aku berdoa buat semua umat-Mu dimanapun berada, pakai mereka menjadi penuai di akhir zaman ini. Inilah masa tuaian itu Tuhan, kami mau menjadi penuai. Mari jemaat Tuhan yang mau berkata aku mau menjadi penuai Tuhan, mari katakan, Tuhan aku mau jadi penuai. Pakai keluarga kami jadi penuai dalam nama Yesus. Urapi umat-Mu, urapi dalam nama Yesus, urapi, berkati umat-Mu, berkati, dan terus konsisten dan terus komitmen dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan ketika kau melakukan dua hal ini, maka engkau akan melihat kerajaan sorga menantimu. Engkau menerima mahkota kemuliaan, engkau menerima mahkota kebenaran yang sudah disediakan Tuhan dalam hidupmu. Mari akhiri pertandinganmu dengan baik. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Mulai berjalan pandang Tuhan. Di masa-masa seperti ini mulai pandang Tuhan, pandang Yesus, pandang Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapi umat-Mu Tuhan, berkati umat. Aku berdoa buat semua jemaat-Mu dimanapun berada. Aku bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna atas mereka. Mereka semua sehat dan baik. Mereka semua dipelihara Tuhan. Mereka semua mengalami semua yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua dimanapun saudara berada, mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama dengan iman kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di minggu depan.